itu utang pemerintah Amerika itu rasio atas PDB-nya gede banget. Jepang apalagi 250%. Coba cek rasio pendapatan negara mereka atas PDB. Jepang tinggi sekali ya. Khusus penerimaan pajak itu juga sama dengan perpajakan tadi dan lebih khusus lagi, bahkan ini menurut saya sesuatu yang terlampau tinggi dan akibatnya nanti banyak kebijakan pajak yang mohon maaf ya represif dan memaksa menurut saya. Sebetulnya realisasi sebelum dan antara PNBP ini lebih sering di atas target ya. Memang faktornya faktor harga komoditas. Nah 25 sama 26 itu salah satu yang mengoffset, mengkompensasi hilangnya laba BUMN itu antara lain surplus Bank Indonesia. Dimintalah lo harus store gitu. Tetapi 27 sudah diperhitungkan surplus Bank Indonesia nggak ada lagi, makanya turun. Sementara Danantara kan belum ada. Danantara ini kapan mulai setor? Pendapatan negara dengan rinciannya di RAPBN 2027 ini lebih banyak merupakan harapan dibandingkan perhitungan berdasar kondisi terkini dan tantangan yang akan terjadi di tahun mendatang. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Ini assessment kedua dari assessment tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2027. Pada sesi pertama kita telah membicarakan secara menyeluruh ya, secara umum helikopter view terhadap APBN, lebih khusus lagi pada asumsi dasar ekonomi makro yang melandasinya. Pada sesi kedua ini kita langsung masuk kepada postur ke detailnya, yaitu bagian dari postur yang disebut dengan pendapatan negara, kan anggaran pendapatan dan belanja negara ya APBN itu. Nah ini pendapatan negaranya. Saya ambilkan dari buku nota keuangan yang menyertai APBN, bagian tidak terpisahkan dari RAPBN. Jadi kalau dia ditetapkan sebagai undang-undang, maka berlaku juga nota keuangannya yang tentu sudah direvisi setelah dibahas, agar kalau ada penafsiran tentang angka-angka ya tafsirannya itu sesuai dengan nota keuangan tersebut. Pendapatan negara yang terdiri dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Ini salah satu penyajian pendapatan ya. Sebenarnya dalam narasi, kemudian apalagi nanti dalam sosialisasi yang lebih dikenal, pendapatan dalam negerinya biasanya tidak dinyatakan lagi, tapi langsung penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, yang satu Romawi dan dua Romawi. Lalu penerimaan hibah juga bukan sesuatu yang dianalisis biasanya, karena itu benar-benar insidental terkait dengan janji hibah dari luar negeri ya. Kalau kita lihat angkanya, pendapatan negara secara keseluruhan itu kolom paling kanan direncanakan ya 3.426 triliun. Diajukan nih kepada DPR, ini bisa berubah. Biasanya kalaupun berubah naik plus minus 5 triliun atau turun 5 triliun ya, jadi kecil lah. 3.426 triliun ini kalau dibandingkan dengan APBN tahun yang sedang berjalan ini, APBN 2026 yang 3.153,6 itu naiknya 8,64% ya. Ternyata di dalam perjalanan APBN 2026 ini di pertengahan tahun kemarin di awal Juli pemerintah melakukan perhitungan gitu. Kira-kira 6 bulan yang sudah berjalan berapa pendapatannya, 6 bulan yang masih akan dijalani itu diproyeksikan berapa, prognosis namanya. Nah, dijumlahkan namanya outlook. Ya, outlook berarti kalau secara harfiah adalah perakiraan. Tapi perakiraan oleh pemerintah. Jadi perakiraan resmi ya. Ya 3.208,1 triliun. Ini juga disampaikan kepada publik. Kalau dibandingkan 3.208,1 itu kenaikannya adalah 6,79%. Kemudian tampak angka-angka penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Kita ambil lagi tabel yang lebih rinci dari nota keuangan tadi. Yang ini tadi garis besarnya di satu tabel, ini di tabel lampiran lebih banyak. Sebenarnya aslinya itu 5 tahun jejer ya, tapi saya potong saja untuk RAPBN 2027 supaya tidak membingungkan. Penerimaan perpajakan tadi
Ada pendapatan pajak dalam negeri, ada pendapatan pajak perdagangan internasional. Di pendapatan pajak dalam negeri itu ada pendapatan pajak penghasilan, PPH. PPH-nya itu terdiri dari PPH migas dan PPH non-migas. Lalu ada pajak pertambahan nilai, PPN ya, dan pajak penjualan atas barang mewah, singkatannya PPNBM. Lalu jenis ketiga dari pajak dalam negeri adalah pendapatan pajak bumi dan bangunan, PBB. Tapi hati-hati ya, PBB di sini bukan yang seperti biasa rutin dibayar oleh ibu bapak terkait rumah, bangunan, atau lahan yang dimiliki ya. Itu PBB yang masuk ke pajak daerah. PBB di sini pajak tambang, lahan tambang ya, lahan tambang dan bangunannya dengan sendirinya. Kemudian kebun besar, PBB-nya itu PBB 2. Kemudian ada pendapatan cukai. Cukai itu yang paling banyak adalah cukai tembakau, rokok ya. Tembakau disebutnya cukai tembakau. Sebenarnya ada cukai alkohol. Nah, beberapa jenis cukai yang kecil-kecil sudah diterapkan. Ya. Fluktuasi kadang disiplin, kadang ini plastik ya. Sempat juga ada pajak atas minuman manis dalam kemasan ya. Sebetulnya itu kalau diseriusi ya bukan soal jumlahnya ya, tapi kan tujuannya cukai itu untuk mengendalikan konsumsi. Tapi sejauh ini 90% lebih dari cukai itu masih tembakau. Lalu pendapatan pajak lainnya, ya pajak lainnya sesuai namanya yang tidak masuk ke PPH, tidak masuk PPN, tidak masuk PBB, tidak masuk cukai, tidak masuk ke pajak internasional. Internasional itu kalau bea masuk dengan bea keluar ya. Kenapa lalu ada istilah pajak? Istilah pajak itu sebetulnya lebih kepada birokrasi ya. Karena ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Bea dan Cukai. Jadi khusus cukai dan bea masuk dan keluar itu pajak internasional. Itu kalau dikeluarkan, sisanya kan PPH, PPNBM, PBB, kemudian pajak lainnya 4 ya. Itu adalah penerimaan pajak. Nah, bukan hanya soal birokrasi, soal juga terkait dinamika ekonomi untuk dianalisis. Karena yang 4 jenis yang masuk ke penerimaan pajak ini lebih terkait, lebih sensitif terhadap misal pertumbuhan ekonomi, dinamika ekonomi lah. PPH, PPN kan langsung. PBB juga karena ini PBB tambang ada juga kaitannya. Nah, sedangkan pajak lainnya nanti kita jelaskan ini juga terkait. Karena itu analisis pajak itu biasanya relevan untuk mengaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika dia tidak searah, orang mulai bertanya kualitas pertumbuhan ekonomi. Karena itu dikenal rasio pajak. Berarti hanya 4 jenis itu. Kalau rasio perpajakan ya seluruhnya, termasuk bea dan cukai. Jadi hati-hati kita ya. Ada rasio perpajakan, ada rasio pajak. Nah, kalau disebut rasio pajak aja, kadang ditambah istilah rasio pajak dalam arti sempit. Dahulu dikenal juga rasio pajak dalam arti luas, tapi sekarang nggak pernah dihitung lagi. Tapi kalau mau kita bisa ngitung sendiri. Yang 6 itu ditambah dengan SDA. Nah, SDA masuk mana? Penerimaan sumber daya masuk PNBP. Nah, ada nomor 2 kan penerimaan negara bukan pajak. Ada penerimaan SDA, ada pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan. Nah, KND ya. KND ini dahulu bisa dikatakan 90%-nya, bukan dikatakan ya, memang 90% lebihnya adalah BUMN, kadang 100% pada 1 tahun. Nah, sesekali ada dari Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia itu juga kekayaan negara yang dipisahkan. Secara potensial sebenarnya lembaga-lembaga yang ada, umpamanya BPJS kan, umpamanya bisa saja, tapi kan mereka tidak diwajibkan store ya. Lalu ada BLU, Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum itu ya bisa rumah sakit, perguruan tinggi, atau BLU dengan tujuan khusus. Jadi BLU di bawah kementerian maupun BLU di bawah langsung oleh negara ya, oleh presiden. Nah, ada PNBP lainnya. Nah, lainnya ini ya penerimaan dari KL. Umpamanya kita di kepolisian, di pengadilan, atau di Komdigi yang besar, itu PNBP lainnya masuknya. Ekonom seperti saya tuh yang kenal yang PNBP lainnya yang secara total kecil tapi mungkin bagi peneliti berpengaruh ya. Misalnya kalau mau minta data ke BPS yang banyak yang dijual, itu masuk PNBP lainnya dan seterusnya. Ini gambaran umumnya, rinciannya ya, tapi nanti kita akan lihat perkembangan dari tahun ke tahunnya. Saya kunci dulu penerimaan perpajakan 2.907,95 triliun. Yang bukan pajak 517,41. Yang khusus pajak berarti lebih kecil dari perpajakan itu 2.591,40 triliun.
Nah, pendapatan adalah perpajakan ditambah PNBP dan ada hibah. Cuma hibahnya hanya 666 miliar itu ya. Total pendapatan 3426,03. Nah, mari kita lihat. Jadi kalau dilihat memang tren pendapatan negara itu meningkat. Cuma ada tahun-tahun juga dia yang menurun. Dan yang lebih penting kenaikannya itu fluktuatif. Nah, di tahun 2025 lalu itu turun. Bukan hanya kenaikan yang turun, memang nilainya turun. Nah, di tahun 2020 ini nilainya naik. Nah, karena kemarin sempat kontraksi 25, maka dia naik kan. Nah, pada saat bersamaan, sekalipun ditetapkan naik di tahun 2027 ini targetnya ya, itu ya naiknya sedikit lebih rendah dibandingkan tahun berjalan ini. Karena database-nya tidak low lagi, tapi ya high base effect malah. Kalau ini low base effect. Nah, sedangkan di 2027 yang ditargetkan 3426 itu, saya melihatnya secara umum ini termasuk target yang cukup tinggi ya. Saya tidak bilang tidak realistis, ini bisa dikatakan terlampau tinggi. Mengapa begitu? Ini antara lain alasannya. Alasannya pendapatan negara beberapa tahun terakhir ini dan di zaman-zaman dulu itu cenderung realisasinya di bawah APBN. Nah, ketika beberapa tahun itu lebih karena misalnya 21, 22, 23 dan 24 masih lebih dari 100%, artinya lebih dari target. Itu terutama karena targetnya memang rendah, karena pada waktu itu waktu disusun masih khawatir ini COVID dampaknya masih berat, sehingga tidak yakin. Nah, targetnya tidak terlalu besar. Kelihatan dari biru itu ya. Jadi APBN, APBS itu ya melandaikan kenaikannya. Hasilnya ya di atasnya, tapi banyak tahun hasilnya di bawahnya. Dan mulai pola itu di 25 dan 26 yang sedang berjalan ini. 24 pun tipis melampaui targetnya. Di 25 itu tidak sampai target, bahkan jauh. 26 ini masih tanda tanya ya. Kalau dari outlook tadi itu melebihi, tapi saya tidak yakin sesuai target. Karena itu targetnya, seperti saya katakan di depan tadi, 2027 ini terlalu berani lah gampangannya begitu. Kita bisa mengolah, sayangnya pemerintah dan nota keuangan tidak menyajikan, jarang ya. Pada dahulu kalau kita lihat-lihat dokumen di 7 sampai 10 tahun yang lalu, rasio pendapatan negara atas PDB ini disajikan. Yang kita sering dengar itu rasio perpajakan atas PDB. Kan tadi jangan lupa perpajakan bagian dari pendapatan saja. Nah, di level pembicaraan dunia, maksudnya data yang antar negara, analisis antar negara oleh lembaga internasional, ataupun hanya sekedar data, ada. Jadi rasio pendapatan negara ada, tax ratio ada. Jadi revenue ratio itu ada. Kita bisa aja buat datanya ada kok. Nah, ini dibuat. Saya buat dari data Kementerian Keuangan sendiri, dari LKPP, dari laporan keuangan pemerintah pusat ya, sampai 2025 itu audited, udah data fix. Nah, kemudian di 2026 saya pakai data Outlook, kan Outlook-nya pemerintah, perakiraan resmi pemerintah, pendapatan tuh nanti sekian nih 2026. PDB juga belum selesai, tapi kan ada asumsi PDB-nya. Kenapa saya tahu ada? Loh kan ketika menaruh defisit sebesar ini adalah sekian persen dari PDB, PDB-nya bisa dihitung. Nah, kalau digambar jadi begini. Nah, di 2027 juga begitu, kan ada tadi target penerimaan 3425. PDB-nya berapa? Lihat juga asumsi PDB. Meskipun tidak dinyatakan eksplisit, sebagai ekonom dan mungkin pemirsa nanti yang berminat juga menjadi analis ekonomi ya bisa ngitung lah dari dokumen itu. Dapatlah angka di tahun 2027 nanti targetnya itu rasio atas pendapatan itu 12,25%. Jadi meskipun pendapatannya naik ditargetkan, tapi sebetulnya lebih rendah dari kenaikan PDB nominal. PDB nominal ya, bukan pertumbuhan ekonomi. Turun sebenarnya dari 12,45. Nah, kalau kita lihat gambar ini, trennya kan tren turun. Kemudian dari 22 sampai sini ya di situ-situ aja, bahkan turun. 23, 24 turun, 12%. Nah, berapa rata-rata negara sebaya kita? Ya kurang lebih 16-18%. Di sini juga kunci, mencoba pemerintah menarasikan. Itu utang pemerintah Amerika itu rasio atas PDB-nya gede banget. Jepang apalagi.
250%. Saya sarankan pemirsa saya coba cek rasio pendapatan negara mereka atas PDB. Jepang tinggi sekali ya. Kalau saya tidak salah di kisaran 23-24%. Amerika saya belum lihat. Negara tetangga-tetangga kita di ASEAN atau negara-negara emerging market itu benchmarknya 16%-nya. Kalaupun kurang-kurang ke 15%. Kita 12,2%. Jadi dari sisi ini pendapatan negara kita memang tidak optimal. Nah ini memang sedikit masalah. Wah kalau gitu kita naikin pajak lah atau soal lain lagi. Ini saya hanya ingin menyampaikan saja. Saya soalnya pernah juga dikunjungi AMRO ya, sebuah lembaga think tank ASEAN Plus. Saya dianggap sebagai salah satu narasumber yang bisa mereka datangi selain dari pemerintah, bahwa mereka ngejar saya gimana ini rasio pajak Indonesia rendah, rasio pendapatannya rendah. Saya tahu opininya di AMRO itu meningkatkan pendapatan. Saya bersikeras nggak mulai dari situ, tapi ya itu hal lainnya. Yang penting datanya ya memang benar, dia AMRO benar. Ini kemudian penerimaan perpajakan sejalan dengan pendapatan negara tadi. Target 2027 ini tinggi ya, naik 10,51 dari Outlook. Nah, sementara 2026 yang berjalan ini meskipun mungkin bisa dicapai setelah berjalan setengah tahun, tapi terlalu optimis juga. Ini banyak hiruk-pikuknya ya. Selama 6 bulan berjalan, lalu ditambah 6 bulan perakiraan, yang 6 bulan berjalan itu konon salah satu masalah kelihatan lebih tinggi karena ada kisaran 50-an triliun restitusi ya, kiraan ini ya, yang belum dikembalikan. Kalau dikembalikan mengurangi capaian 26, kurang lebih begitu ya. Jadi 26 yang digambar ini pun yang merupakan outlook resmi pemerintah ketinggian. Nah, dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Begitu kita juga bisa melihat realisasi perpajakan dari APBN-nya bagaimana. Di masa lalu ya memang nggak pernah tercapai. Tercapai melebihi itu ya 21, 22, 23, 24 kembali seperti penjelasan saya di awal tadi. Bisa saja dianggap pada tahun itu baru pemulihan COVID targetnya kerendahan gitu. Ini kalau tahu kerendahannya itu ini 2019, andai nggak ada COVID, kita buat kenaikan alamiah kan COVID membuat 2021 APBN-nya rendah, 22 juga rendah banget kan. Ya dengan target rendah di 21 itu ya capaian itu masih jauh dari 2019. Di 2022 saja ketika naik memang lebih sudah dari 2019. Tapi kalau digambar 2019 itu alamiah, itu masih belum optimal. Mulai 24 lalu apalagi 25 kelihatannya kembali ke alamiah sesuai ekonominya saja bahwa target tidak tercapai. Bahkan 2026 yang kelihatannya gegap gempita perpajakan tumbuh pesat, sejauh ini pemerintah juga sadar bahwa itu hanya mencapai 97,69%. Dikenallah istilah shortfall. Shortfall itu 100% dikurangi itu. Berarti masih shortfall 2,31%. Tetapi 2025 shortfallnya gila-gilaan ya. 100 dikurangi 89,05, hampir 11% ya shortfallnya. Nah 2027 digas lagi nih naik. Berarti saya boleh dong menganggap ini ketinggian target perpajakan ini. Seperti slide sebelumnya tadi. Nah rasio perpajakan karena dia ditargetkan cukup tinggi. Tadi meskipun rasio pendapatan turunnya lebih karena PNBP turun. Khusus perpajakan rasionya naik. Dianggap 2027 nanti kita bisa ke 10,40. Tahun yang berjalan ini bisa 10,21. Jadi ini psikologis ya. Karena kita sempat mengalami di bawah 10% di 2 tahun terakhir, 25 dan 24 perpajakannya. Nah ini kalau tahun ini bisa 10,21, tapi saya kira 10,15 mungkin. Nah tahun depan 10,40 juga ketinggian. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya berapa rata-rata benchmarknya. 14-15 ya, banyak negara tetangga kita 16, tapi sebutlah 14-15, kita 10. Tadi kalau pendapatan ya 16. Banyak negara tetangga itu memang lebih menerapkan pajak semua ya tidak dikenal PNBP-nya nggak terlalu, karena sistemnya membuat itu dianggap pajak semua. Kita tetap mau didefinisikan perpajakan, mau didefinisikan pendapatan, jauh ya masih di banyak, termasuk yang rendah. Selalu disoroti lembaga internasional, termasuk lembaga internasional ASEAN yang saya ceritakan tadi. Tapi disinilah dilemanya. Saya sekalipun sering mengangkat hasil-hasil mereka ya di kanal saya, tapi saya juga punya pendirian sendiri.
Ya kalau nurut IMF World Bank, wah naikin pajak ya, naikin penerimaan pajak ya. Soal tarif apa tuh soal lain. Mau dinaikin tarif atau justru diturunin tarif bisa menaikkan pajak itu kan debat lain. Nah waktu itu saya juga waktu ditanya Amro itu, saya kira kalau nurunin tarif PPN misalnya saya bilang 3%, jadi 8 gitu, setahun mungkin dia turun, tapi 2-3 tahun ke depannya justru akan menaikkan. Ada argumennya lah, tapi kira-kira rasio perpajakan kita tuh ya rendah seperti ini. Bagaimana kalau khusus pajak? Nah, pajak ini lebih sensitif lagi terhadap kondisi ekonomi ya, karena perpajakan tadi ada bea cukai, ada perdagangan internasional yang kadang urusannya adalah cukai, urusannya tidak sepenuhnya dengan daya beli ya, peraturan dinaikin atau tidak gitu kan oleh tarif pemerintah. Sementara kalau pajak internasional juga sama, ini kita belum tahu ke depan dengan dampak dari tarifnya Trump itu ya, atau juga kebijakan-kebijakan perdagangan yang berbeda-beda dari negara mitra kita. Apapun, khusus penerimaan pajak itu juga sama dengan perpajakan tadi dan lebih khusus lagi, bahkan ini menurut saya sesuatu yang terlampau tinggi dan akibatnya nanti banyak kebijakan pajak yang mohon maaf ya represif dan memaksa. Menurut saya ini juga alasan saya, pajak ini kita memang realisasinya di bawah target. Ketika targetnya dibuat tinggi kan lebih-lebih lagi. Ini dilema memang, tapi disinilah kebijakan fiskal itu menentukan. Ya betul, rasio pajak rendah, perpajakan rendah, pajak kita masih kurang. Tapi apa mulai dari situ? Apa bukan sebaliknya mulai dari melonggarkan pertumbuhan ekonomi terjadi, lalu pajak di tahun-tahun berikutnya naik. Tetapi tentu diimbangi dengan belanjanya dulu juga yang dibenahi. Misal, tapi ini kita bicara pendapatan dulu. Seperti itu. Nah, rasio pajak atas PDB ya ini, tadi perpajakan ya yang 10,4. Ini juga mau digenjot 9,27. Jadi kalau kita bicara tax ratio di 2025 lalu sebenarnya hanya 8,05% loh. Yang 9,23% tadi perpajakan. 26 ini dianggap mendekati 9 dan di tahun depan diharapkan naik. Nah, bagaimana dengan penerimaan negara bukan pajak? Nah, penerimaan negara bukan pajak justru 27 nanti ditargetkan lebih rendah. Targetnya lebih rendah dari Outlook 2026. Outlook 2026 lebih tinggi dari 2025. Sebetulnya realisasi sebelum terkait dengan Danantara, PNBP ini lebih sering di atas target ya. Memang faktornya faktor harga komoditas. 2025 ketika Danantara ada lalu laba BUMN tidak masuk ke APBN tapi ke Danantara, ya masih bisa ditutupi oleh PNBP yang lainnya sehingga masih mencapai target itu 105. Dan 2026 ini malah 125. Nah, 25 sama 26 itu salah satu yang mengoffset, mengkompensasi hilangnya laba BUMN itu antara lain surplus Bank Indonesia. Nah, tentu juga dengan PNBP lainnya dari kementerian lembaga ya, yang digenjot, Komdigi digenjot, Polri digenjot. Tapi salah satu faktor yang bisa dikatakan sebelum-sebelumnya nggak ada, terakhir 2019, itu adalah surplus Bank Indonesia. Bank Indonesia store. Ya ada hitungannya, tapi buat saya ekonom ya dimintalah, lu harus store gitu. Nah, bertahun-tahun sudah nggak store. 25 di store, ada sisanya dikasihkan lagi ke 26, jadi dibagi 2 periode. Tetapi 27 sudah diperhitungkan, surplus Bank Indonesia nggak ada lagi, makanya turun. Sementara Danantara kan belum ada. Danantara ini kapan mulai store? Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit, beberapa kalimat gitu ya. Intinya ya kita belum tahu nih Danantara akan bagaimana nantinya. Nah, tapi sejauh ini dia 2 tahun sudah ngambil bagian laba BUMN. 85 dan 90 kurang lebih, berarti sudah 180. Nah 27 juga nggak diambil lagi, maksudnya tidak dapat lagi, berarti ya hampir 300 kan jadinya. Nah lalu Danantaranya setornya kapan? Ya ada kan narasi Danantara diminta bantu APBN ini. Kita nggak butuh narasi, kita butuh catatan kapan setornya ya. Nah, gitu, maka saya simpulkan era APBN 2027 ini menargetkan pendapatan negara itu naik 6,79% dari Outlook dan 8,64% dari APBN 26. Kelihatannya lebih merupakan harapan dari penjelasan saya tadi. Jika melihat kinerja pertumbuhan ekonomi dan perpajakan, ketinggian lah target itu kurang lebih.
Penerimaan perpajakan begitu, penerimaan pajak juga demikian, dua itu terutama. Nah, yang itu terpaksa tinggi karena tadi PNBP-nya akan turun di 27. Akibatnya rasio pendapatan itu turun, target turun, tetapi perpajakan dan pajak dianggap akan naik. Mengingatkan surplus BI tidak akan ada di tahun 2027. Maka secara umum saya ingin mengatakan pendapatan negara dengan rinciannya di RAPBN 2027 ini lebih banyak merupakan harapan dibandingkan perhitungan berdasar kondisi terkini dan tantangan yang akan terjadi di tahun mendatang. Nah, ini berbahaya menurut saya. Berbahayanya karena menaruh target pendapatan begitu, belanjanya mengikuti ya, meskipun lebih rendah kenaikannya, make sense nggak? Karena ngerasa akan dapat pendapatan sekian, belanjanya sekian. Padahal harus dibalik ini. Kalau pendapatannya targetnya lebih realistis, maka belanjanya juga harusnya turun. Tapi ini sekedar assessment atau penilaian saya. Tetap saja yang menentukan adalah pemerintah dan DPR, dan kita ikut menyaksikan, menyimak. Kalaupun boleh ya seperti ini assessment. Kalau Anda mau berpendapat, silahkan mencari tempat untuk menyampaikan pendapat. Karena saya kira kita tidak bisa diam atas hal-hal seperti ini. Karena ini adalah hak kita semua sebagai warga negara Indonesia.